menampar, memukul, ya. Nggak boleh memukul muka itu dengan air itu kalau ada nggak usah, jangan nggak usah, jangan sampai ketampar, jangan sampai ditampar gitu ya, dipukul gitu, jangan, pelan-pelan aja ya. dari atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was sholihin wal ulama ila milin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin wa masyayikh bin masyariqil ardil maghrib bariya bariya sumaila rahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa syaikhina wa muallimina wa ikhwanina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinhum jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alibi hadal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhala bi fahmi. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ba'da man nafa'a bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taslisu kullin, dan tiga kali tiap-tiap basuhan di dalam wudu, basuh tangan, kumur, hidung, muka, tangan lagi, semuanya, kepala, telinga, itu tiga kali, taslisu kullin, tiga kali semuanya. Wa tawajjuhu fil qiblat lil qiblati, dan menghadap kiblat, bikulin, di dalam tiap-tiap basuhan. Jadi wudu sunnahnya madhab kiblat kita. Ya, jadi kalau di masjid ada tempat wudu, ada yang madhab sana, madhab sini, kita pilih yang kiblat, dapat pahala sunnah. Yang madhab kiblat kita. Wa qarnun niyati bi awali sunanil mutaqaddimah, dan membarengi niat dengan dimulai dari sunnah-sunnah yang terdahulu. Sunnahnya sebelum wudu apa? Cuci tangan, ya, kumur-kumur, sikat gigi, ya, kemudian hidung. Nah, dari awal mula pertama sunnah itu kita udah punya niat mau wudu, walaupun belum niat fardunya. Kalau niat fardunya nanti ketika membasuh muka, ya, sebab awalu fardin pada wudu adalah membasuh muka. Jadi dibarengi ketika kita
mula pertama membahas mencuci tangan, udah punya niat, sunnah melakukan cuci tangan, sunnah wudhu. Dan begitu juga kumur-kumur, niat sunnah wudhu. Kemudian hidung, niat sunnah wudhu. Dan kemudian itu baru membasuh muka, baru niat mengangkat hadas kecil. Niat berwudhu untuk mengangkat hadas kecil. Nawaitul wudu'a biraf'il hadasil asghar. Alhamdulillahi ta'ala. Ala ghuslil wajhi, di atas membasuh muka. Ya, jadi artinya sebelum membasuh muka itu sudah ada sunnah-sunnah yang kita lakukan. Basuh tangan, ya, sampai tapak tangan maksud saya, kumur dan hidung, ya. Di atas membasuh muka ini kita sudah punya niat bahwa cuci tangan kumur itu adalah untuk wudu. Diusaba alaiha, supaya dapat ganjaran, supaya diberi pahala. Alaiha, atas sunnah-sunnah mutaqaddimah itu. Ganjaran sunnah sebelum wudu. Wa talaffuzu, dan melafazkan biha dengan niat, sirron, dengan pelan-pelan. Ya, itu sunnah juga. Sunnah talaffuz niat. Ketika kita akan membasuh muka, kita niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, ya, fardhul lillahi ta'ala. Pelan-pelan bacanya, ya. Kemudian kita basuh. Ketika membasuh muka, nah niat kita di situ, ya. Niat mulai pertama, niat kita. Niat apa? Niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Ketika membasuh mula pertama, basuhan air kepada muka kita. Ya, dari sini kita nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Terjemahnya dalam hati. Terjemahnya dalam hati ketika membasuh muka. Sajaku mengangkat hadas kecil fardhu lillahi ta'ala, ya. Terus biar rata dari atas, ya, dari atas ini ke bawah, terus naik ke atas. Nah ini ke mata ya. Jadi ini bawah ini semuanya. Ketika membasuh muka itu, tangan jangan diangkat-angkat, jalanin terus, ditempelin terus gitu, jangan dilepas-lepas. Itu satu kali basuhan, ya. Sebab kalau diangkat jadi mustakmal lagi, jadi bekas air lagi, jangan itu. Jadi ketika basuhan pertama jangan diangkat-angkat, terus jalanin terus di bagian muka sampai kepada semuanya ini kena nih, bagian kelopak mata. Basuh muka itu satu kali. Basuh muka yang pertama, ya, harus rapi semuanya. Wa ta'ahudul gudwani, ya, memperhatikan kelopak mata. Nah ini tadi saya bilang, jadi kelopak mata nih, ketika wudu nih kudu dijalanin, ya, kudu dijalanin kelopak mata. Mana lagi? Wakajal mauku walihazu, bisa babati, begitu juga mau mungkin ini, ya, aliran air mata dan kepada ujung mata, ujung mata. Dan dari sini ke dari sini, ya, semuanya kena. Tuh mauk, ya, mauk itu tempat aliran air mata sini. Harus kena.
Yang cuma gini-gini aja, kebanyakan kan gitu wudhu yang gini-gini aja ya salat aja, nggak di jalan-jalanin gini aja. Padahal itu mesti kena semuanya, dijalanin ya. Dengan apa? Bisa babati dengan sababa kita, telunjuk. Nah, dengan telunjuk kita. Idza lam yakun fihima romasun, apabila tidak ada di pangkal ini mata dan di ujungnya, di dua ini romas itu tai mata. Kalau nggak ada tai mata itu sunnah gitu. Kalau ada tai mata gimana? Nah ya itu kalau nggak ada. Yamna'u usulal ma'i ila mahalihi, yang dapat mencegah tai mata itu akan sampainya air kepada tempatnya, tempat keluar air mata ya. Wa ila wajibun, kalau memang di situ ada tai mata yang udah mengeras gitu ya, wajibun, maka itu wajib digosok ya, wajib. Kalau nggak ada tai mata sunnah, nah, menjalankan di kelopak mata ini. Kalau ada tai mata maka menjadi wajib untuk menyampaikan air ke bawah tai mata itu supaya tai matanya bersih keluar. Wa akhdhu ma'il wajhi bikafaihi, dan kemudian mulailah akan membasuh tapak tangan, membuka. Wa akhdhu ma'il wajhi, dan mengambil air wajah, artinya air untuk membasuh wajah, bikafaihi, dengan dua tapak tangan kita, ma'an bareng. Ya, jadi untuk membasuh muka dengan dua tapak tangan air jadi. Kan ada juga yang pakai cuma sekali aja satu ya, ini makruh. Ada juga cuma pakai satu gitu, makruh. Jadi mesti pakai dua. Ya. Ma'an mesti bareng. Wa adamu latomihi bihi, dan tidak boleh menampar, memukul ya, nggak boleh memukul muka itu dengan air itu kan ada nggak usah, jangan nggak usah, jangan sampai ketampar, jangan sampai ditampar gitu ya, dipukul gitu, jangan, pelan-pelan aja ya, dari atas ini. Wal bida'atu fihi bi'a'lahu, dan memulai fihi di dalam wajah itu bi'a'lahu, dengan bagian atas wajah. Nah dimulai dari atas, basuh muka, bukan langsung begini, bukan dari sini. Ini air gitu. Ya. Nah, ya pakai kacamata sih dong, jadi gitu ya. Jadi agak ribet kalau nggak kacamata gitu ya. Dimulai dari atas, basuh muka. Ini sampai begini sempurnanya Islam. Siapa bilang Islam tidak pernah akan sempurna? Ya, nah ini pendapat-pendapatnya macam-macam aja bikin orang bingung. Islam nggak bakalan sempurna lah. Padahal Islam paling sempurna. Sampai membasuh muka diajarin, masuk ke WC diajarin, cebok diajarin, mau tidur ada aturannya, bangun tidur ada aturannya, semuanya. Masya Allah, mau makan ada aturannya di dalam Islam, sempurna, luar biasa. Mau mandi hadas, mandi biasa, ya semuanya diatur dalam Islam.
Asal mau aja baca kitab-kitab semuanya tuh yang mengatur semuanya demi kesempurnaan. Asal mau aja bacanya. Wal bid'atu fihi bi'alahu, dan memulainya fihi di dalam membasuh muka itu bi'alahu dengan bagian dari atas. Wa bil yadaini warijlaini bil asabi, dan memulai cuci dua kaki dan cuci dua tangan dan cuci dua kaki dimulai dari jari. Ya, mulai kita membasuh tangan nih, tangan dari ujung jari, diguyurin kan guyur itu, dari ujung jari nih, tuh, nah sini, balik lagi, oh ya, ini lagi, balik lagi, sini ini lagi itu, jadi rata semuanya. Dari ujung jari mulainya guyuran air itu terus ke sini. Kita kebanyakan dari sikut ya, sikut itu balik. Ya, senyalai sunnah. Ya, kebanyakan itu dari sikutnya dulu gitu. Ya, salah. Jadi malah menyalahi sunnah itu. Ini kita cari guyur. Sampai lewat sikut ya, sampai lewat sikut. Kaki juga dari ujung jari guyurin ya, dari ujung jari guyurin kaki. Saya susah nyontohin nih, rapat segini ya. Pokoknya dari ujung jari kaki kita itu, dari ujung jari diguyurin sampai ke mata kaki kita, sampai lewat mata kaki. Warijlah ini, dan dua kaki dimulai bil asabi dengan jari-jarinya. Wa in sobba alaihi ghairuhu, meskipun yang mengucurkannya air itu oleh orang lain. Umpamanya ente wudu, kita diguyurin sama temen, ya ngurainnya tadi itu. Umpamanya nih nggak ada keran gitu kan, pakai gayung. Karena gayung kan susah nih sendiri, kita diguyurin umpamanya. Ya, sebetulnya itu darurat tuh kalau udah makin minta tolong gitu. Kalau nggak ada darurat, makruh isti'anah, minta tolong. Nah, kalau tidak darurat, ya maka sebaiknya lakukan sendiri berwudu itu. Ya, cuci tangannya maupun kakinya, pakai guyurin sendiri aja. Wa in sobba alaihi ghairuhu, meskipun yang mencurahkannya atasnya orang lain, berarti teman atau siapa tuh yang guyurin. Wa birrosi bimakdamihi, dan di dalam mulai membasuh kepala, ya, wabirrosi, dan di dalam mulai membasuh kepala bimakdamihi, pada bagian depannya. Nah, bagian depan. Ya, jadi kepala ini kita ketika membasuh kepala, ya, itu nggak usah pakai diguyur gini, nggak usah. Nggak usah tangan basah aja, tangan basah gitu ya, langsung udah dari depan. Ya, duduk. Nah, ya, ujung jarinya di sini. Terus balikin lagi satu, ya, dari depan ke belakang. Nih. Dua. Nah, dari depan. Tiga. Nah, ya, gitu caranya. Bila memang membasuh kepala
ambil sunnahnya, yaitu pakai seluruh kepala, seluruh rambut. Ya. Kita sunnah. Ya. Iya. Makruh, tangan dua sunnahnya. Ya, tangan dua. Ya. Iya, itu Abdul sunnah ya. Jadi kalau pakai itu ya nggak dapat sunnah aja lah, nggak dapat sunnah ya. Kan kita kebanyakan begini aja, gitu ya. Itu pardunya cukup, pardu cuman kurang sunnahnya tuh. Ya kita kan pengen apa aja yang bagus. Nih kita lagi belajar yang bagus-bagus nih gimana nih? Yang Abdul kan gitu ya. Tapi juga jangan menyalahkan yang lain yang hanya sekedar itu, jangan. Kurang Abdul aja, cari yang Abdul. Umpamanya ada cuman gitu doang, ada diangkat gitu doang. Kan ada gitu tuh. Pala ini pecinya memang nggak diangkat, nggak dibuka, gitu. Gitu. Boleh nggak apa-apa. Syarat tuh. Soalnya nggak ada sangkutan pecinya, mana nggak ada. Iya, ketika wudhu di itu ya, di kolam gitu ya. Ini kita lihat belajar utamanya. Wa iltanatul gurrati wa tahjil. Dan juga di sini disunahkan adalah kita ya memanjangkan, membasuh tangan. Itolatul gurrah, memanjangkan, membasuh tangan lewat sikut. Lewat sikut nih gurrah ya. Tangan lewat sikut. Lewat sikut. Memanjangkan artinya biar panjang gitu. Jangan tibang sini doang ini nggak cukup ini. Nggak cukup. Kudu panjang lewat sikut. Kayaknya pakai apa? Baju ke tangannya yang gampang gitu, gampang ditekuk sampai ke sini. Gitu. Wa tahjil, begitu juga memanjangkan mencuci kaki lewat mata kaki. Lewat mata kaki tahjil. Ya. Itu mencuci kaki lewat mata kaki. Sambil digosok-gosok. Dengan apa? Dengan jari tangan kita. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, bahwasanya umatku. Nih kita nih, mudah-mudahan kita semuanya umat Nabi nih ya. Gitu. Yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalin min asaril wudu. Ya. Nanti akan dipanggil dengan diabsen satu-satu. Kapan? Yaumul kiamati, pada hari kiamat. Tandanya apa? Gurron muhajjalin. Tangannya bersinar cahaya. Tangannya gurron. Gurron ini adalah tangannya bercahaya, putih bersinar. Gitu. Baik yang kanan maupun yang kiri. Muhajjalin kakinya bersinar juga. Jadi nanti umat Nabi Muhammad ngumpulinnya gampang. Yang putih-putih. Yang putih-putih benih. Ibarat kalau kuda ada pitaknya gitu. Ada pitak. Yang tangannya putih, angkat tangan. Itu ke depan semuanya. Itu gampang. Yang remeng-remeng belakang. Kita lagi yang gelap. Gitu.
Nanti gampang ngumpulin itu. Pada maju aja ke depan. Gitu. Ya. Yang gurun muhajjalin itu. Yang pada putih-putih. Sebab yang lainnya itu semuanya ketutup pakaian kan. Ketutup pakaian. Kalau kaki ini kan tangan kelihatan tuh. Pakaian terang. Begitu juga wajahnya. Wajahnya bersinar. Bersinar putih. Apalagi ketika wudhu kan, ya kita niatkan supaya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajah kita. Paman istata'a maka barang siapa yang mampu ayutila gurratahu akan memanjangkan basuhan tangannya, falyaf'al, lakukan itu. Barangnya siapa mampu bisa lakukan. Sebab nanti ini yang menjadi tanda yaumul kiamati daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Rawahu Syekhani telah meriwayatkan hadis ini Bukhari dan Muslim. Waqala dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tablugul hilyatu minal mu'minina haitsu yablugul wudu. Rawahu Muslim. Tablugul hilyatu akan sampai pakaian kita. Kata nanti yang orang bertakwa itu orang-orang mukmin dikasih pakaian nanti. Ya, dikasih pakaian. Kalau yang nggak beriman telanjang bulat, ya telanjang bulat. Makanya ketika pada hari kiamat nanti di sana orang-orang pada telanjang, Rasul katakan, maka Siti Aisyah nangis, ya Rasul telanjang, bagaimana? Nangis. Ya. Rasul katakan tidak semuanya telanjang. Mereka yang bertakwa akan mendapat pakaian. Mereka yang bertakwa akan mendapat pakaian. Walibasuhum at-taqwa. Pakaian mereka nanti takwanya kepada Allah. Akan jadi pakaian. Pakaiannya itu sampai di mana? Ya, sampai menutupi sampai batas-batas wudu, anggota wudu. Sampai batas-batas anggota wudu. Ya, pakaiannya sampai situ. Sehingga yang bersinar ya wajahnya yang gurun muhajjalin itu ya tangannya bersinar, kakinya bersinar, wajahnya bersinar. Min asari sujud, min asari wudu, daripada bekas-bekas air wudu. Ya, selain itu ketutupan dengan pakaian. Tablugul hilyatu akan sampai pakaian minal mu'minina daripada orang-orang yang beriman haitsu yablugul wudu sampai pada tempat ya wudu, di mana dia wudu sampai di situ pakaian kita. Ada di sini pakaian kita. Ya. Bersinar. Berarti batas ini pakaian kita. Tangan pendek ya. Tangan pendek. Pakai tangan pendek nanti gitu. Kelihatan pakaiannya. Supaya kelihatan ini bekas wudu bersinar gitu. Begitu juga kaki kita, ya sampai mata kaki. Pakai gamis sekali nanti, ya pakai gamis atau nanti serebet, kalau misalnya serebet pakai sarung itu dah, pakai kain ya. Sarung kalau orang sini mah pakai sarung di sana, sarung BHS, yang bagus. Soalnya wudunya cakep, ya sholatnya juga bagus berjemaah terus. Jadi sarungnya BHS nanti. Sutra pakaiannya sutra. Sebab apa?
dia nggak biasa pakai sutra waktu di dunia, nggak boleh kita pakai sutra. Sekarang BHS kan bukannya sutra ya, BHS mana ada sutra sekarang ya, jarang, katanya doang sama renda segala macamnya, tapi bukan sutra ya. Katanya sutra, mungkin ada yang sutra harganya tapi berapa itu mahal. Rawahu Muslim. Watayamunu, dan memulai yang kanan, mulai yang kanan ya, kalau nggak bisa bareng mulai dengan yang kanan. Cuci tangan bisa nggak bareng? Nggak bisa ya, gitu kan. Maka dimulai dengan yang kanan, cuci kanan baru yang kiri. Begitu juga kaki. Kalau pala kan bareng ya, bareng gitu. Kaki bisa nggak bareng? Nggak ada, kanan dulu. Kuping bisa nggak bareng? Bisa nggak bareng kuping? Bisa. Jadi nggak perlu begini, ya begini aja, bareng aja. Ya, kalau yang bisa bareng, ya itu aja. Kalau yang kanan dulu, sebab nggak boleh, nggak bisa bareng gitu. Jadi telinga sebetulnya nggak perlu begini, ya, sebab bareng bisa, ya. Wal wilai, dan terus-terusan mualat, terus-terusan. Dari mula pertama cuci tangan, saya yang ini tapak tangan sampai cuci kaki sampai selesai itu terus-terusan. Nggak pakai berhenti dulu, istirahat dulu. Umpamanya selesai cuci tangan, dia makan dulu. Wis makan dia baru terusin ini kepala. Iya. Ya. Itu. Atau gini, dia umpamanya wudhu di rumah, ya, karena jalan kotor, cuci kakinya di masjid. Jadi dia nggak ada sendal, nggak ada sepatu, dia ntar cuci kakinya di sana aja sekalian, ya. Begitu. Jadi sebaiknya gimana? Sebaiknya langsung aja cuci kaki. Kalau jalan ke sini kotor, itu ntar cuci kaki bukannya wudhu, udah tinggal membersihkan kaki aja, begitu. Jangan diniatin ngelangsungin wudhu, melanjutkan wudhu yang tadi, belum cuci kaki di rumah, cuci kakinya di masjid. Makruh itu nggak boleh. Tapi sah, cuman makruh, gitu. Sama juga mandi hadas. Mandi hadas, nganten baru umpamanya malam-malam dingin, wah dingin nih malam. Iya, ada malam-malam cuman palanya doang dibasahin, pala dibasahin. Besok pagi sepotong gini, ya subuh sepotong badan, kan kering gitu. Wah dia kata, oh dia mah nggak ngapa-ngapa dia tuh. Malu umpamanya kalau pagi rambut basah. Gitu, ya rambutnya basah, malu, akhirnya malam-malam dia basahin rambutnya, pagi tinggal separuh badan. Sah, cuman makruh, ya nggak bagus. Terusin aja mandi, tanggung amat, ya. Jadi kalau memang nggak mau mandi dulu malam karena dingin, supaya nggak makruh tidur kita dalam keadaan punya hadas, wudhu aja dulu, wudhu, ya. Jadi tidur kita belum mandi hadas, tapi udah wudhu. Kalau udah wudhu jangan megang-megang lagi, gitu. Jangan.
Kalau mau tidur mah nggak perlu megang, nggak buat apa megang. Kan megang sebelum tidur. Iya, jadi sebelum tidur kan udah megang-megang kan. Ya supaya punya wudhu gitu. Iya. Ya nambah lagi nggak apa-apa ntar kira-kira masih kurang, nambah lagi boleh ntar. Ntar iseng lagi malu mau nambah lagi umpamanya ronde kedua gitu. Watarku takallumi, dan meninggalkan bicara. Kalau lagi wudhu jangan ngomong mulu, ngomong apa aja, ngobrol, ya, jangan. Jadi hanya doa kita baca, doa-doa dan paling nggak Bismillah. Wal isti'anah tuh, begitu juga isti'anah, minta ditolong, ya, minta ditolong guyurin, gosokin, segala macam, nggak ada wudhu, ya, itu makruh, nggak boleh. Ya, sebaiknya lakukan sendiri aja. Kalau masih bisa guyurin sendiri, guyur sendiri. Kecuali darurat nggak bisa. Wah, nggak ada nih, kan kalau nggak ada guyurin repot ini, kudu ada tungguin. Apa namanya? Ada yang guyurin kita. Ya. Watansipu, mana tayamunu watansipu. Tayamunu wal tarku takalumi wal isti'anati wa tansifi, ya, atau dengan takalumi nih, tarku tansif, meninggalkan tansif. Apa itu tansif? Ngelap, dilap, jangan dilap. Bis wudu jangan dilap. Kan biasanya enak tuh pakai anduk itu dingin ya itu. Itu sebaiknya jangan dilap. Tapi ada juga yang nerangkan kalau darurat boleh, saking dinginnya umpamanya, tuananya. Ini. Tapi jangan terlalu dilap habis banget begitu loh. Jangan terlalu sampai kering apa ya dulu. Jangan. Sebaiknya ya tinggalin dikit. Udah kata dingin. Wan nafdi, dan mengkibas. Kibas itu kan, ya, dikepret dikibasin airnya dingin kita. Sebaiknya biarin aja. Semacam di muka kita kan udah udah, gitu. Jangan dilap, ya, tangan dikibas. Itu biasanya kibas pakai tangan ya, ini kangen. Bila hajatin, dengan tidak ada hajat. Kalau memang butuh, ya, itu harus dikibas, itu harus dilap seperlunya aja. Begitu. Sekarang saking dinginnya. Jadi nggak makruh kalau yang udah kedinginan waktu itu. Waduh, lap dan ini gitu. Kalau ini dingin banget ini ya. Yang penting tadi sudah rata semuanya. Watawakir rosas, ya, dan harus menjaga jangan sampai percikan air, ya, jangan sampai percikan air ke tubuh kita. Itu akan jadi, harus kita pelihara percikan-percikan itu ke tubuh kita. Wa wad'u ma yaqtarifu minhu an yaminihi, dan meletakkan sesuatu di mana dia nyendok dari itu, dia ciduk dari situ, an yaminihi, harus ada di sebelah kanannya. Embernya kalau memang pakai ember ya, harus pakai ciduk. Ember atau bak itu harus ada di sebelah kanan. Gitu. Kemudian wama yasubu,
minhu an yasarihi, sedangkan apa yang dia gunakan untuk mencurahkan mencurahkan air daripadanya, apa itu? Gayung an yasarihi itu disiapkan ada di sebelah kirinya, menyediakan itu ya untuk apa namanya, biasanya kolam mandi, kamar mandi yang pakai dulu kan pakai bak, pakai kolam gitu ada dalam di atas ya. Nah, di dalam kamar mandi dulu pakai itu. Apalagi masjid-masjid dulu, luas tuh tempat airnya. Bahkan dulu masjid-masjid langgar tuh banyak pada di pinggir kali dulu. Wudunya apa di kali aja. Ini mah kalau menggunakan ada tempatnya seperti ember dan sebagainya. Ya. Wasyurbu min fadli wudu'ihi, dan minum ya, minum min fadli wudu'ihi, air lebih daripada wudunya. Air sisa wudu itu diminum, ya. Itu sunnah, di situ ada ini, ya. Jadi disunahkan juga minum, ya, air lebih setelah wudu itu diminum. Wal ijtihadu fi isbagil wudu'i, dan sungguh-sungguh di dalam menyempurnakan wudu, ya. Jadi wudu kita itu dengan sempurna, sungguh-sungguh kita. Jadi jangan asal-asalan. Setelah wudu kan baca doa tuh, ya. Seperti kemarin saya bilang harus baca doa sesudah wudu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kita baca. Apa tuh kemarin hadisnya tuh? Hikmahnya apa? Maka terbuka 8 pintu surga, terbuka tuh. Ya. Setelah kita wudu baca doa itu, terbukalah 8 pintu surga. Ya. Jadi sesudah wudu jangan kita abaikan doa sesudah wudu, yaitu kita menghadap kiblat, angkat 2 belah tangan kita, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Maka terbukalah 8 pintu surga buat kita yang pada baca doa sesudah wudu. Ya, jadi kalau udah begitu kita tahu tuh, jangan sampai nanti kita kembali ke hadirat Allah mau masuk surga belum dibuka pintunya. Antara apa? Wudu nggak baca doa. Sampai nggak baca doa dulu wudunya, jadi nyampe di sono surganya masih ditutup katanya. Ya. Ya banyak cara lain membuka pintu surga ya, bukan itu aja. Cuman itu diantaranya. Artinya Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam surga, dan Allah sudah ampunin dosa-dosa kita semuanya setelah kita berwudu. Sebab apa? Anggota wudu kita telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, lidah kita,
mata kita. Makanya tadi disunahkan waktu basuh mata, ya, kelopak mata diperhatikan ini. Sebab apa? Ingat banyak-banyak dosa mata kita. Dan lagi sekarang pada punya HP tuh, gambar apa aja tuh kita lihat itu dari HP ada tuh. Kita mau ngeliat yang ngaji di sini, tek lah ini ada gambar gituan juga lewat di sini, ya. Cari-cari yang lain itu kan kadang-kadang kalau lagi iseng dilihatin dulu gitu dah. Kalau lihatnya sekali sih mungkin dimaafkan karena sepintas. Ini udah tegesin. Iya, lewatin aja dah gitu ya. Jadi mana banyak tuh memandang kepada yang maksiat dengan yang ibadah, ya. Maka dengan wudhu kita insya Allah keluar begitu-gitu doang mah dimaafin insya Allah, ya. Insya Allah dimaafin. Harus ijtihad sungguh-sungguh bisbagil wudu'i, di dalam menyempurnakan wudu. Alal makarih, ya tentunya ya di tengah-tengah sedang tidak enaknya kita, karena ada itu isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika sedang nggak enaknya kita berwudu kena dingin dan sebagainya, pusing ya tengah-tengah malam, tapi kita sempurnakan wudu kita tetap ya 3 kali. Di situ ditandanya yang akan mudah Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, ya, dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita bila mana wudu dengan sempurna. Aqala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbigu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. La yusbigu, tidak menyempurnakan, abdun seorang hamba, al-wudu'a akan wudu, illa ghufira lahu, melainkan diampunin lahu baginya, ma taqaddama, dosa-dosa dia yang telah lalu, min jambihi, dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang juga diampuni. Itu. Jadi bukannya dosa yang lalu aja, yang akan datang udah diampuni duluan. Bila mana kita niat memang setiap berwudu adalah untuk mendapatkan ampunan dosa. Sebab yang paling banyak dosa kita adalah datangnya dari anggota wudu yang kita pakai buat wudu. Kaki kita, tangan kita, muka kita, ada di sini di mukanya ada lidah, ya, ada hidung, ada mata yang paling banyak, otak nih ketika basuh kepala, pikiran kita, ya. Warasuma'in baina izarihi ba'dahu, dan memercikan air di antara sarungnya, kainnya, ya, ba'dahu sesudah wudu. Kabak dastinjaihi, kabak distinjain seperti sesudah istinja, yaitu kaki kita, ya, yang dekat sarung itu diguyurin air, guyurin air, dipercikan air lagi, dibersihkan. Jadi kalau sudah selesai wudu, disunahkan lagi kita membasuh betis kita lah, yang dekat itu betis kita, yang dekat izar, kain bagian bawah itu dibersihkan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu, telah datang kepadaku malaikat Jibril, fi awalima auha, fi awalima uhiya ilayya, ya, fi awalima uhiya, di mula-mula wahyu diturunkan ilayya kepadaku,
Fa'allamani al-wudu'a, maka Jibril mengajarkan kepadaku berwudu. Falamma faragul wudu'a, maka tatkala selesai daripada wudu, akhadha ghurfatan minal ma'i, ya, maka mengambil Jibril satu ciduk daripada air, pada doha biha farjahu. Maka maka Rasulullah mengambil, ya, ghurfatan, seciduk minal ma'i dari air, pada doha, maka dia percikan biha dengan ghurfah itu, ya, farjahu akan parjinya. Tapi yang dipaham sama kita sebetulnya memercikan ini bagian-bagian itu, ya, bagian dekat parji, maksudnya bagian-bagian kaki di paha atau betis itu dipercikan di antara izarnya, dekat-dekat kain sarung kita, ya, itu dipercikan. Jangan sampai nanti ada bekas-bekas percikan dari najis lagi, itu kita bersihkan lagi. Itu sesudah wudu, ya, supaya lebih aman lagi, lebih aman lagi. Kita bersihkan lagi. Biasanya tuh kita guyur lagi dari paha kita, dari betis kita. Pokoknya kira-kira tadi takut ada percikan bekas itu, bekas cebok gitu, ya. Khawatir nanti ada percikan-percikan itu, maka kita percikan lagi dengan air bersih untuk membilasin bagian betis kita, paha kita di situ. Di situ maksudnya ini. Rawahu Ahmad wal Hakim, dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. La mashhur ragbati wa du'a'il a'dha'i, tidak, ya, mengusap leher. Ini kan ada yang di Sunda ini nih, ada yang pakai di punduk, ya, unuk, ya, rakbah. Bahkan ada doanya itu, lobafuka rokobati minan nar wa jubika nasalisi wal aglal. Tapi di sini nggak usah. Ya, dari kitab ini mengatakan tidak usah membasuh leher. Begitu juga wa du'aul adha, dan doa anggota wudu. Guru kita dulu ngajarin, ya, dari cuci tangan itu alamnya asalukal yumna wal barakah wujuhukir nasubi wal halaka. Dari mana ini guru kita ngambil? Dari kitab Maslakul Ahyar yang dikarangan oleh, dan saya cari benar ada itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, juga ada doa-doa itu. Bidayatul Hidayah ngambil dari mana? Dari Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin gitu. Saya lihat di Ihya benar ada doa-doa itu, doa-doa wudu. Cuman itu memang sebetulnya bukan dari hadis. Kalau di sini dikatakan itu dari hadis, namun hadisnya maudhu, ya. Amma hadisuhuma, adapun hadis keduanya mengusap ini leher dan doa-doa anggota wudu, pa maudhu'un, maka hadisnya maudhu. Apa itu hadis maudhu? Yang dimaksud di sini, au syadidu dha'fihi, yaitu sangat lemahnya hadis itu. Fala yu'mal bihima, maka tidak sudah nggak diamalkan, nggak apa-apa, ya. Jadi, tapi ya boleh diamalkan, boleh enggak gitulah, ya. Tapi memang di sini Imam Nawawi mengatakan ngasuh ini termasuk bid'ah. Tapi bid'ah bukan bid'ah dolalah, artinya tidak ada dasar dari hadis sebetulnya. Jadi andai kata hadisnya maudhu, doa, ya, yang udah hafal mah nggak apa-apa, ya. Sebab itu tujuan kita dari doa itu juga ternyata harapan kita tuh ada dari doa itu, ya, hikmah daripada kita membasuh muka. Apa yang kita baca? Allahumma bayyin wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu adaika.
Atau Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu, ada yang baca tubayyidu, ada yang baca tabyadu. Ya. Wala tusawid wajhi bijulumatika yauma taswaddu, ada juga yauma tusawidu, ya. Wujuha awliyaika. Itu udah pada hafal kita rata-rata semua. Jadi dibaca juga nggak apa-apa, ya. Tapi kalau di sini dia bilang nggak usah diamalin, nggak apa-apa gitu. Jadi macam-macam kan mendapat orangnya. Nah, ada lagi yang lebih ekstrim lagi, ya. Karena doa ini dibaca oleh orang Syiah. Nah ini orang Syiah yang baca doa ini ternyata, sehingga orang Syiah rupanya ngambil dari kitab Ihya juga, dari situ juga dia bacanya. Entah barangkali ada doa-doa itu dibaca sama dia. Ada sumbernya, berarti dengan hadis-hadis itu juga ada hadis yang maudhu dipakai. Jadi kalau orang Syiah ini dibaca benar, sehingga orang yang anti Syiah nggak mau banget ini baca doa ini, sebab dianggap ini ciri-ciri daripada Syiah gitu, ya. Tapi kita andai kata kita mau baca, jangan karena meniru Syiah, ya, karena meniru kepada salaf salihin, ya, kepada salaf ulama salaf yang pada baca doa-doa ini, ya. Apalagi ulama-ulama kita, guru-guru kita, guru ngaji dulu udah banyak pada ngajarin kita semuanya, ya. Bahkan ya habaib pada baca semuanya. Salaful Ahyar itu kan karangan Habib Usman, ya. Yaitu kita baca semuanya. Banyak doa-doa itu yang kita baca. Jadi ya menurut saya yang udah tajur bisa silakan amalin aja lah. Bagus itu, ya. Itu aja. Dan jangan niat meniru Syiah, ya. Orang-orang Syiah jangan niat ke situ. Kita niat kepada apa yang ada tercantum di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali yang dulunya beliau adalah orang ahli filsafat, kemudian akhirnya kembali kepada tasawuf. Ketika diambil tasawuf, ya, maka diamalkan doa-doa itu ahli tasawuf. Jadi kalau kita orang ahli ibadah, silakan. Parun yuktasaru hatman alal wajibi lidaiki waktin an idrakis salati kulliha fihi, ya. Parun cabang masalah, yuktasaru diringkas saja, yuktasaru diringkas, hatman secara wajib, ya. Atau yaktasiru boleh. Yaktasiru maka meringkas saja orang yang wudhu, ya. Hatman secara harus, wajib, alal wajibi atas wajib, ya, meringkas saja. Lidoi kiwatin karena sempitnya waktu, an idrokis salati untuk mendapatkan sholat pada waktunya. Kulliha semuanya sholat, waktu udah sempit, kita mau wudhu, maka ketika wudhu singkat-singkat aja. Yang tadi sunnahnya harus 3 kali, sekali-sekali aja. Itu maksudnya wajib diringkas saja. Coba bawa waktu tinggal dikit ini, waduh sebentar lagi ini udah mau asar, saya belum sholat zuhur. Nah maka wudhunya cepet-cepet aja, sekali-sekali aja, supaya dapetin zuhur 4 rakaat masih pada waktu zuhur. Jangan sampai nanti 2 rakaat masih waktu zuhur, yang 2 rakaat lagi udah asar gitu, ya. Jangan sampai ke situ maksudnya. Makanya wudunya diringkes-ringkes saja. Nah ini caranya. Wa idraku jama'atin aula
minat taslis. Begitu juga untuk mendapatkan sholat berjemaah itu lebih utama daripada kita 3 kali tapi ketinggalan berjemaah gitu. Supaya dapat berjemaah gimana? Dah sekali-sekali aja wudunya, supaya udah mulai soalnya sholatnya udah mulai. Kalau kita mau 3 kali takut ketinggalan sholat berjemaahnya, maka sekali-sekali aja baca. Membasuhnya ya, basuh umur, muka sekali aja, tangan yang penting rata, kepala sekali aja. Ini yang langsung kaki kan, langsung berangkat. Yang penting beres semuanya bersih, rata semuanya. Walaupun sekali tapi rapi, ya rapi dia pakainya. Ya, wa idraku jamaatin, dan mendapatkan salat, menyusul salat berjemaah itu aula lebih utama minat taslis daripada dia 3 kali wudunya tapi lantas ketinggalan berjemaah. Wasairi sunanil wudu, dan begitu juga lebih utama berjemaah dari semuanya sunnah-sunnah wudu yang lain. Dalki, selain adalah menggosok. Yang ini cukup digosok aja. Gosok kan sunnah, tapi gosok apa penting. Jangan mentang-mentang meninggalkan sunnah yang wajib-wajibnya cuma diguyur-guyurin aja gini-gini doang. Nggak digosok-gosok. Jangan. Walaupun gosok sunnah, gosok mah penting, jangan ditinggal. Walaupun 1 kali tetap harus digosok yang rata. Gitu maksudnya. Malam yurja jamaatun ukhra, ya, malam yarju, selagi mereka tidak ada harapan, ya, untuk jamaatan ukhra, jamaah yang lain lagi. Kalau memang ada berjemaah lagi umpamanya, terus gak ada jemaah lagi, ya itu gak apa-apa dah, 3 kali, dan kita masih bisa dapetin jemaah lagi. Tapi kalau jemaah cuma ini doang sekali, kalau kita nggak itu ikut, wah ketinggalan jemaah. Maka segeralah kita berwudu sekali-sekali aja, gak apa-apa, yang penting digosok yang rata, rapi. Wa makruhatuhu wallahu a'lam bishawab. Ya. Sampai sini udah makruhnya wudu. Nanti kita lanjutin. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat ya. Mesti dapetin. Udah kayak kita mau udah mikirin buat kesono aja udah, biar pada cakep ibadahnya ya. Apalagi udah pada kita sekarang, apalagi hidup udah di akhir zaman sekarang ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Semoga apa kekurangan kita Allah berikan ampunan, Allah maafkan semuanya, dan semoga ibadah kita ke depan semakin baik ya. Untuk itu sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ya. Semoga kita diberikan sehat walafiat, bisa menuntut ilmu untuk memperbaiki ibadah kita sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka